Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita lajang mengadopsi anak laki-laki, menemukan dua anak lagi yang mirip di kamarnya keesokan paginya. Setelah mengadopsi Anthony, Jane bangun keesokan paginya untuk menemukan dua anak laki-laki lain yang terlihat persis seperti dia di kamar tidurnya. Ketika mereka mengatakan yang sebenarnya dia hanya punya satu pilihan. Jadi Anthony, apakah kamu ingin aku mengadopsimu? Jane bertanya kepada anak laki-laki berusia 10 tahun yang telah dia kunjungi beberapa kali selama beberapa bulan terakhir di rumah penampungan anak setempat. Tidak ada yang menginginkan anak seusianya, jadi direktur dan staf mendorong ikatan ini. Untungnya Anthony sepertinya lebih menyukainya daripada orang dewasa lainnya. Dia mentertawakan lelucon konyol yang dia coba buat ketika dia datang. Mereka bermain petak umpet di halaman belakang, dan anak itu mengaku kepada beberapa pekerja lain bahwa senang mendapat begitu banyak perhatian. Jadi, Jane memutuskan untuk memulai proses adopsi yang sedikit lebih rumit dari yang diharapkan dan melibatkan kunjungan ke rumahnya dari seorang pekerja sosial dan menjawab pertanyaan pribadi karena dia belum menikah. Itu sulit dijawab. Sebenarnya, dia menginginkan keluarga tradisional dan akan bahagia sebagai ibu rumah tangga, tapi Jane tidak beruntung dengan laki-laki. Tak satu pun dari mereka yang dia kencani menginginkan sesuatu yang serius, dan akhirnya mereka meninggalkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil masa depannya dengan tangannya sendiri. Dan di abad ke-21, wanita tidak membutuhkan pria untuk menjadi ibu. Pada awalnya, Jane mempertimbangkan untuk menggunakan donor sperma dan hamil, tapi suatu hari dia melewati rumah penampungan dan melihat semua jenis anak. Penasaran, dia masuk dan mengajukan pertanyaan. Dengan malu-malu, dia mendekati beberapa anak dan mengadakan pertemuan dengan direktur. Sepertinya tidak ada yang cocok sampai dia memiliki Anthony dan bertanya-tanya mengapa dia lebih tua dari anak-anak lain. Oh iya, Direktur, Ibu Field mengangguk pada saat itu. Kami membawanya keluar dari jalanan baru-baru ini. Dia menolak ditempatkan di panti asuhan, jadi kami menahannya di sini. Dia bermain dengan anak-anak kecil dan menyukai perpustakaan kecil kami. Tapi aku tahu dia kesepian. Dia sering berada di halaman, melihat keluar seolah-olah menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Hati Jane hancur. Dia meminta izin untuk mendekatinya, ikatan itu hampir langsung untuknya. Menjelang akhir hari itu, dia bertanya kepada Phil tentang mengadopsi dia. Mereka mulai mendiskusikan proses yang panjang, akan lebih baik juga memberi Anthony waktu. Tetap saja dia mencoba yang terbaik untuk menyampaikan komitmennya untuk menjadi ibu Anthony dan membesarkannya dengan semua cinta di dunia, sehingga rumah penampungan itu menyetujui adopsi tersebut. Setelah berbulan-bulan, dokumen dan ikatan dengan anak itu akhirnya tiba waktunya. Jadi, ketika Anthony mengangguk padanya, Jane merasa hampir pingsan karena lega. Air mata sudah berkumpul di matanya ketika dia berdiri dan membuka lengannya. Bolehkah aku memelukmu? Dia bertanya, berlutut dan menunggu. Anthony ragu-ragu sejenak, tapi dia juga membuka lengannya dan mengangguk. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya, tapi kemudian salah satu staf membawa Anthony untuk mengepak beberapa barangnya. Jane dengan sabar menunggu ketika sebuah pikiran muncul di kepalanya. Tidak ada informasi atau pembaruan tentang sanak saudaranya, kan? Tidak, Nyonya Kerrigan. Bu Fields menggelengkan kepala. Tidak ada yang berubah sejak pertama kali kita berbicara tentang Anthony. Saya pikir mungkin seseorang akan muncul, tapi tidak ada yang melakukannya. Saya biasanya tidak mengatakan ini karena saya ingin tetap profesional. Tapi saya sangat senang melihat anak itu diadopsi. Mata Jane berair lagi, tapi dia menahan perasaannya. Aku berjanji tidak akan menangis hari ini. Dia tertawa, menyeka kelopak matanya. Setidaknya itu air mata bahagia. Wanita yang lebih tua bergabung dengan kegembiraannya. Dan aku tidak sabar untuk menunjukkan kepada kamu buku-buku yang aku beli. Aku tahu kamu suka Harry Potter, dan aku membelikanmu 3 buku terakhir sehingga kamu dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sangat menyenangkan, kata Jane dengan gembira di dalam mobil dalam perjalanan rumah. Anthony melihat ke jendela, tidak banyak bicara. Tapi dia tidak keberatan. Itu adalah pengalaman baru, jadi dia akan memberi waktunya untuk beradaptasi. Dia mengoceh tentang buku dan film lain yang akan mereka tonton sampai mereka tiba di rumah. Ini kamarmu. Jane mengatakan begitu, mereka berada di dalam. Aku tahu ini masih kosong, tapi aku tidak ingin memilih apapun yang tidak kamu suka. Jadi besok kita pergi berbelanja. Kita memilih beberapa pakaian, spray, dan mungkin beberapa cat untuk didekorasi ulang.
Kedengarannya bagus, Nyonya Kerrigan, kata Anthony sedikit menyeringai. Oh, baiklah, kata Jane dan berlutut. Kita harus membicarakannya. Aku tidak mau membuatmu terburu-buru memanggilku ibu, tapi kita perlu memikirkan nama lain. Aku tidak ingin menjadi Nyonya Kerrigan untukmu selamanya. Jadi, bagaimana dengan Jane? Jane? Dia tergagap sedikit dan tersenyum lebih cerah. Nah, itu bagus. Jane bertepuk tangan dan berdiri. Jadi kamu bisa istirahat sementara aku membuatkan makan siang untuk kita. Aku juru masak yang hebat. Siang itu, mereka makan pasta. Itu adalah makanan yang enak yang dimakan Anthony karena dia belum pernah makan sesuatu yang enak sebelumnya. Dan yang mengejutkan, dia berbicara lebih dari sebelumnya. Itu terutama tentang buku-buku yang dia temukan di kamarnya, tapi Jane senang. Oh, hari Senin kita akan mendaftarkanmu ke sekolah. Ini akan berbeda dari kelasmu di rumah kelompok, tapi kamu akan melakukannya dengan baik. Kamu sudah membaca lebih banyak daripada anak seusiamu. Oke, jawabnya bersemangat tapi gugup. Malamnya, Jane duduk bersamanya dan mulai membaca buku Harry Potter berikutnya sampai Anthony tertidur. Dia menciumnya selamat malam dan pergi ke kamarnya, tertidur dengan senyuman. Mengetahui bahwa besok akan menjadi hari yang luar biasa sekarang karena dia telah resmi menjadi seorang ibu. Jane terbangun secara tak terduga. Dia agak malas-malasan untuk bangun dan keheningan pagi pada hari Sabtu yang biasanya mendorongnya untuk tidur lebih lama. Tapi ada kepisingan jelas, itu pasti televisi, pikirnya. Jadi dia bangkit dari tempat tidurnya dengan bersemangat merencanakan sarapan pancake untuk Anthony. Saat dia meletakkan sandalnya di kakinya, suara itu semakin jelas, dan kemudian dia mendengar suara "Sst". Dengan mata melotot, Jane menyadari bahwa Anthony tidak sendiri. Nalurinya adalah untuk mengambil pemukul dan siap memukul setiap ancaman yang membahayakan putranya. Tapi dorongan itu menghilang setelah menempelkan telinganya ke pintu yang menutup. Anthony sedang berbicara dengan seseorang, teman hayalan. Dia berspekulasi karena kesamaan dari suara yang berbeda dan saling menjawab. Dia tidak tahu, jadi akhirnya Jane membuka pintunya dan bergegas ke kamarnya. Tapi tubuhnya membeku begitu dia menerobos masuk, matanya tak berkedip. Mengetahui ada yang salah dengan pemandangan yang dia saksikan. Anthony sedang duduk di tempat tidurnya, sementara dua anak laki-laki lainnya berdiri di tengah kamarnya. Masalahnya adalah mereka semua mirip dengan putranya. Tiba-tiba kedua anak laki-laki itu bergegas keluar jendela sampai mereka mendengar Jane. Berhenti di sana, katanya tegas mengangkat satu jari. Anak-anak itu pun berhenti berbalik, menunduk, menatap lantai sambil menyatukan tangan mereka. Jane, maafkan aku, tolong jangan sakiti kami. Anthony berdiri dari tempat tidurnya. Apa? Sayang, tidak. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Jawab Jane, menjernihkan pikirannya. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi, siapa mereka. Saudara-saudaraku, katanya sambil mengangkat bahu. Iya, siapa lagi mereka? Jane berpikir, menggeliat mulutnya. Dan kenapa mereka tidak ada di rumah penampungan? Kenapa Ibu Fields tidak tahu tentang mereka? Karena kamu tidak ingin ada yang tahu tentang kami bertiga, salah satu anak laki-laki menjawab. Oke, beritahu aku namamu, tuntut Jane, memandangi dua anak tambahan di rumahnya. Saya Mark, kata seorang. Saya Justin, jawab yang lain. Bagus, senang bertemu denganmu. Sekarang Anthony, Jane menatap anaknya, ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Ya, ceritanya panjang, dia ragu-ragu menatap saudara-saudaranya. Kita punya waktu. Ayo, pergi ke dapur, lanjutnya. Jane menyuruh anak laki-laki itu duduk di meja dapur sementara dia mengerjakan sarapan yang akan menggandakan ukuran yang dia rencanakan sebelumnya dan mereka memulai kisah mereka. Orang tua mereka meninggal ketika mereka berusia 5 tahun dan karena mereka tidak punya kerabat, mereka semua dibawa oleh pekerja sosial ke panti asuhan yang berbeda. Kami melarikan diri untuk selalu bersama, tapi mereka ingin menangkap kami jadi kami meninggalkan kota. Semua orang di kota tua mereka telah mendengar tentang mereka, jadi anak-anak mengambil uang sebanyak yang mereka bisa dan naik bus. Mereka mulai hidup dan mengemis di jalanan dan telah melewati beberapa saat sampai seorang polisi menemukan Anthony dan membawanya ke rumah penampungan itu. Dia awalnya menolak dan ingin bersama saudara-saudaranya. Saya tidak memberitahu siapapun tentang mereka karena saya tidak ingin mereka dipaksa ke rumah lain lagi. Mungkin kalian bisa tinggal di rumah penampungan bersama, komentar Jane sambil mengocok campuran pancake. Ini lebih baik daripada jalanan. Tidak, tempat-tempat itu mengerikan. Mark merengek. Tidak juga, kata Anthony. Semua orang baik padaku. Kami ingin menyelamatkan saudara kami, tapi orang-orang yang terlalu banyak. Jadi kami bersembunyi di semak-semak dan berkomunikasi ketika dia keluar ke halaman. Lanjut Justin. Mereka menjelaskan bagaimana mereka melihat Anthony bermain dengan Jane. Berbulan-bulan kemudian mereka melihatnya di mobilnya. Mereka mengikuti sebaik mungkin dan akhirnya menemukannya. Kami berencana untuk pergi segera, tapi tambah Mark sambil menatap saudaranya. Aku tidak ingin pergi, aku Anthony. Jadi, kamu tidak ingin menjadi saudara lagi? Justin bertanya, menunduk sedih.
Jin melihat anaknya kembali bersedih. Kita akan selalu menjadi saudara, tapi saya tidak ingin hidup di jalanan lagi. Saya ingin rumah. Saya bahkan tidak ingat orang tua kita, kata Anthony tersedak. Aku juga tidak, bibir Justin bergetar. Kita lebih kuat bersama, Mark memberitahu saudara laki-lakinya, tapi dia juga menangis. Hei teman-teman, Jin meletakkan mangkuknya dan mendekati anak-anak itu, mencondongkan tubuh untuk melihat mereka secara langsung. Kamu tidak perlu berada di jalanan lagi, dan kamu tidak perlu berpisah lagi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan langkah atau pilihan selanjutnya, bahkan tidak terasa ada banyak keputusan yang harus diambil. Dia telah mengadopsi Anthony, jika dia datang dengan saudara kandung biarlah. Kamu boleh tinggal di sini, aku akan bicara dengan Ibu Fields, menyelesaikan semua ini, katanya. Oke? Kita bertiga, Justin mendongak. Iya, kalian semua. Janjinya menatap Justin dan Mark. Akhirnya matanya beralih ke Anthony. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Iya. Bocah itu mengangguk dengan cepat dan menutup matanya saat air mata muncul. Terima kasih, Bu. Bibir Jane juga mulai bergetar saat ia mendekatkan Anthony untuk dipeluk. Tapi satu tangan terulur, mengundang anak laki-laki lain masuk. Pertama, mereka saling berpandangan, tapi sesegera bergegas ke pelukannya setelah itu. Kamu yakin siap dengan komitmen ini? Ibu Fields menanyainya setelah Jane menelponnya. Jika saya diizinkan melakukannya, saya akan melakukannya. Jane mengulangi niatnya. Saya mencintai Anthony dan mereka adalah saudara laki-lakinya. Saya tidak bisa memisahkan mereka, Bu. Saya adalah ibu mereka sekarang. Ibu Fields mengangguk sambil meraih tangannya. Kamu hadiah dari Tuhan, Jane. Tidak, memang begitu. Suara pecah saat jari-jarinya memegang tangan Ibu Fields. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Justin dan Mark untuk memanggilnya ibu. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih menyukai gelar itu selain dia. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Beberapa hal dimaksudkan untuk menjadi. Jane seharusnya menggunakan donor sperma sampai dia melihat rumah penampungan itu saat pulang dan bertemu Anthony. Seolah-olah alam semesta telah merencanakan semua ini. Seorang wanita tidak perlu menikah atau menjalin hubungan untuk menjadi seorang ibu. Impian Jane adalah menjadi seorang ibu dan dia mewujudkannya dengan cara terbaik. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.